Haleluya, selamat pagi dan selamat kita bertemu di dalam kasih daripada Tuhan Yesus. Ada sukacita? Haleluya. Hari ini patut kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikannya. Oleh karena itu saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita puji Dia. Saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari. Saat ini ku datang, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu. Ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih. Ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Terima kasih berkat-Mu sepanjang hari. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya, 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 haleluya, glory, haleluya. Sekali lagi glory, haleluya, glory, haleluya. Saya undang hambanya Bapak Agus untuk doa pembukaan. Haleluya. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya, oh, haleluya, glory, haleluya. Mari saudara-saudara sekalian, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau kami boleh ada di tempat ini dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Bapa, kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan.
biarlah mata hati kami tertuju pada Engkau ya Bapa. Urapi hamba-Mu dari pemain musik, singer, song leader, dan juga usher juga ya Tuhan. Terlebih juga hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Dan tutup bungkus ruangan ini dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah pengagungan hanya tertuju pada Engkau, Allah yang hidup ya Tuhan. Bapa, kami yakin dan percaya Engkau akan melawat pribadi lewat pribadi pada pagi hari ini. Penuhi kami dengan sukacita-Mu, dengan damai sejahtera-Mu, dan kami yakin dan terlalu percaya Engkau akan memberkati kami hari lepas hari di kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum duduk, kasih senyum. Ya, karena ada sukacita. Tuhan aja senyum melihat kita, apalagi kita sebagai umatnya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita nyanyi glory, kita akan memuji dan memuliakan Dia. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi glory, 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 glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Mari bangkit berdiri. Oh haleluya, glory haleluya, hey. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, aku jalan Yesus, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam
ada keselamatan. Glory, haleluya, oh, glory, haleluya, glory, haleluya, oh, glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam nama Yesus. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Saudara senang ada di rumah Tuhan? Almarhum bilang daripada kita di rumah sakit, lebih senang ada di rumah Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan pujian kembali. Sorak Hosana. Saat ini ku datang lagi padamu Tuhan, junjungan hidupku. Ku angkat tanganku, ku puji namamu, terus ku sembah kau tuh hari-hari. Hari-hari telah ku lalui, bersamamu Tuhan ku rasa bahagia. Peganglah tanganku, tentulah jalanku. Yesus kaulah segala. Haleluya, oh, haleluya. Sorak Hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya, haleluya. Sorak Hosana, terpuji, terpujilah. Nah, haleluya, oh, haleluya. Sorak Hosana, haleluya. Glory bagimu, haleluya. Sorak Hosana, terpujilah, terpujilah. Nah, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Oh, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus. Puji Hosana, di Hosana. Puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya. Hanya nama Yesus yang patut kita muliakan, yang kita tinggikan selalu dalam hidup ini. Nanti saudara Sandy yang akan memberikan kesaksian. Selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, saya ada di sini mau menyaksikan pertolongan Tuhan yang boleh saya rasakan dalam hidup saya. Kira-kira 1 bulan yang lalu Tuhan izinkan saya kena COVID. Itu dalam satu keluarga, cuman saya sama adik saya yang belum pernah kena. Terus ketika saya kabarin orang-orang saya kena COVID, tanggapan mereka hampir sama semua. Hah? COVID emang masih ada? Tanggapannya sama semua. Terus, hah? Masih zaman COVID gitu. Tapi ya memang itu yang terjadi ya. Terus awalnya
adik saya dulu yang kena. Dia sakit tenggorokan, terus udah gitu badannya nggak enak, meriang. Besoknya hilang penciumannya dia. Jadi dia mulai tes dan bener COVID. Terus dia video call sama saya dan dia nangis gitu di video call itu ya. Terus dia bilang, gue kena COVID, terus penciuman gue hilang. Terus tanggapan saya, ya elah COVID doang, ya udahlah ntar juga sembuh gitu kan. Jangan lebay lu, udah doa sana, jangan stres. Tanggapan saya gitu. Terus dia negatif, 1 minggu setelah dia negatif, baru mulai saya bergejala tuh. Sakit tenggorokan, saya pikir sakit flu biasa, jadi saya minum antibiotik biasa. Tapi biasanya kalau minum antibiotik sakit tenggorokan itu udah mulai sembuh. Ini enggak, mulai meriang, badan saya sakit semua, terus batuk pilek. Nah ini saya tanya dokter, terus dokter bilang kayaknya sih ketularan dari Ci Agnes, dia bilang gitu. Ya udah lu tes aja deh Ci. Besoknya saya tes dan bener 2 garis. Ya udah saya bilang ya udahlah ya, masih santai itu saya hari pertama, hari kedua itu pun nafsu makan saya juga masih lagi enak-enaknya lah makan, semua saya pengen makan gitu ya. Saya gojek ini gojek itu ya karena nafsu makannya masih ada. Hari ketiga saya COVID itu penciuman saya benar-benar hilang. Sorry kata nih ya, pagi-pagi ketika saya buang air besar itu saya nggak bisa cium sama sekali baunya kayak apa. Terus saya mulai cium mulai ambil minyak kayu putih, mulai ambil yang living, itu benar-benar saya deketin ke hidung saya, benar-benar nggak cium apa-apa sama sekali gitu. Pasti saudara-saudara di sini yang pernah kena COVID dan pernah hilang penciumannya pasti ngerti gitu ya, rasanya tuh kayak apa. Nah itu hari ketiga saya hilang penciuman, saya telepon adik saya, waktu lu hilang penciuman itu berapa lama? Dia bilang 3 hari, ntar juga balik, dia bilang gitu. Oh ya udahlah 3 hari gitu kan ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu nafsu makan saya benar-benar udah mulai hilang bersama dengan penciuman saya, hilang, benar-benar hilang. Jadi makan kayak cuman buat kebutuhan aja karena harus minum obat, ya udah makan gitu. Terus hari keempat yang harusnya adik saya kan udah normal hari keempat. Hari keempat ini belum normal sama sekali, saya cium yang living itu samar-samar. Minyak kayu putih sama sekali saya nggak bisa cium. Terus saya mulai tanya dokter, dok ini saya udah hari keempat tapi penciuman saya belum balik normal gitu, gimana? Terus dokternya bilang, ya Ci nggak bisa dipastiin, dia bilang gitu. Sorry kata nggak bisa dipastiin bakal balik, dia bilang gitu. Dan nggak tahu kapan, ada yang cepat kayak Ci Agnes 3 hari, ada yang bisa berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Di situ saya down, benar-benar down. Terus saya langsung doa sama Tuhan, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong balikin penciuman saya, Tuhan tolong sembuhin saya. Saya doanya kayak gitu. Terus hari ke-7 saya kena COVID, dokter bilang ya udah coba tes Ci, harusnya sih lu udah negatif. Saya tes masih 2 garis saja. Padahal adik saya itu hari ke-7 itu dia udah negatif. Terus saya pikir ya udahlah ya, mungkin setiap orang beda-beda. Besoknya hari ke-10 berarti saya tes lagi, masih 2 garis, tapi garis yang kedua udah mulai samar-samar. Tapi penciuman saya juga belum balik juga gitu. Terus ya bisa lah pagi nyium yang living samar-samar, tapi kalau udah masih begitu, masih samar-samar. Yang lain saya tidak bisa cium sama sekali. Terus hari ke-10, besoknya 12, hari ke-12 itu saya tes lagi. Sebelum saya tes, saya berdoa dulu sama Tuhan. Itu kan hari Jumat berarti. Hari Jumat. Karena hari Minggu di sini anak-anak terakhir latihan buat Natal gitu. Saya doa sama Tuhan, saya bilang, Tuhan saya hari Minggu saya mau ke gereja. Minta tolong Tuhan Yesus tolong supaya saya bisa sembuh, bisa negatif. Saya bisa ke sekolah Minggu, lihat anak-anak latihan terakhir kali buat tampil Natal. Besoknya saya tes. Dan puji Tuhan hari Sabtu itu saya tes negatif. Tapi penciuman saya belum balik normal juga gitu ya. Dan saya hari Minggu ke gereja, terus hari Senin saya mulai beraktivitas biasa, penciuman masih belum normal. Pagi benar-benar hilang, terus kalau sore mulai balik, tapi hilang lagi gitu. Terus saya mikir, itu di dalam 10 hari saya sakit COVID dan mulai penciuman saya hilang berarti 8 hari. Itu 3
timbangan saya turun 5 kilo saudara-saudara, 5 kilo karena saya benar-benar gak nafsu makan sama sekali. Terus saya pikir ini gak bisa nih saya begini terus gak bisa. Teman saya bilang, si Heni coba makan Indomie, dia bilang gitu. Kalau nyium Indomie siapa tahu bisa, dia bilang gitu. Ya udahlah ya Indomie kayaknya nih ya. Tapi karena saya bukan penggemar Indomie, dalam setahun pun saya belum tentu gitu makan Indomie sekali gitu ya. Ya udah saya minta tolong mami saya, Mi tolong deh beliin Indomie gitu ya, masakin Indomie. Terus mami saya bilang, Ci udah tuh Indominya udah jadi. Saya buka pintu kamar, saya bisa langsung cium Indomie. Puji Tuhan, ya ampun. Itu saya di meja makan, saya duduk, saya sambil begini. Terus saya ciumin terus, saya bilang terima kasih Tuhan saya bisa cium Indomie ini. Terima kasih Tuhan, ya ampun Tuhan baik banget sama saya. Saya sampai begitu, terus saya makan Indomie itu. Terus udah gitu dari situ malam saya bisa cium normal, semua saya bisa cium. Tapi besok paginya ternyata tidak semudah itu Ferguso. Besok paginya hilang lagi penciuman saya. Hilang sehilang-hilangnya. Terus udah gitu saya tanya tuh sama teman-teman saya ya. Waktu itu lu bagaimana waktu kena COVID terus hilang penciuman lu gimana? Dia bilang ya harusnya sih kalau udah balik terus gak hilang-hilang lagi. Lah ini kenapa gue hilang lagi ya? Terus udah gitu kalau pagi hilang sampai siang. Sore dia mulai balik lagi. Terus nah saya itu tipe orang yang kalau setitik air aja bisa jadi badai gitu buat saya. Apalagi kalau soal penyakit gitu ya. Jadi itu kayak mulai merancangkan yang enggak gitu di dalam pikiran saya tuh mulai pikiran negatif, takut, khawatir. Gimana ya nanti kalau misalnya saya gak bisa sampai nyium lagi gimana gitu ya. Terus saya akhirnya pas hari Selasa harusnya kalau dari pagi sampai siang itu siang udah mulai normal bisa cium sampai malam. Itu hari Selasa tidak bisa cium sampai sore. Terus saya ke mami saya bilang, Mi tolong deh doain saya biar saya kuat, biar saya ada sukacita. Terus akhirnya mami saya doain, di situ saya nangisnya. Terus malamnya, memang kan saya itu kalau tidur itu nggak bisa yang nggak ada suara. Saya kalau nggak dengar firman, dengar khotbah, kalau nggak saya dengar lagu-lagu rohani. Nah malam itu saya dengar khotbah, terus di khotbahnya itu bilangnya gini, kalau misalnya kamu lagi ada dalam masalah, dalam penyakit atau dalam persoalan apapun, jangan minta masalah itu tuh dihilangkan gitu. Minta kekuatan dari Tuhan untuk kamu bisa jalanin masalah itu. Jadi ketika nanti kamu berhasil lewatin masalah itu, kamu bisa saksiin gitu ke semua orang bahwa kamu sudah berhasil melewatinya bersama dengan Tuhan. Dia bilang gitu. Terus saya ingat tiba-tiba ingat ayatnya yang Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku itu bukan rancangan kecelakaan tapi rancangan yang penuh dengan damai sejahtera supaya karena aku menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan untuk kamu. Itu saya ingat itu, saya langsung sujud, saya langsung berdoa sama Tuhan. Saya udah gak lagi minta, Tuhan tolong sembuhin saya. No, saya bilang, Tuhan beri aku sabar, beri aku ikhlas dalam jalanin semuanya ini. Tuhan taruh damai sejahtera buat saya supaya saya bisa jalanin hidup ini dengan penuh sukacita. Saya bilang gitu. Saya percaya Tuhan selalu ada dalam setiap musim hidup saya. Baik itu saya sakit, saya sehat, saya senang, saya susah, Tuhan selalu ada. Tuhan selalu pegang tangan saya. Saya bilang kayak gitu sama Tuhan. Saya udah gak bilang saya minta sembuh Tuhan tolong balikin penciuman saya. Saya gak bilang itu lagi. Saya bilang biar nanti saya mau ini jadi kesaksian yang indah buat sama Tuhan. Saya bilang gitu. Besoknya puji Tuhan. Sejak saat itu dari sampai sekarang Tuhan udah balikin. Penciuman saya balik, nafsu makan saya juga apalagi gitu ya. Terus udah gitu batuk saya hilang, pilek saya juga normal, puji Tuhan udah normal balik. Ya meskipun kalau pagi bangun suka kayak komputer yang lagi di shutdown terus dinyalain balik gitu ya, penciumannya masih belum ya tapi udah oke. Sekarang udah bisa nyium. Puji Tuhan biar ini jadi kesaksian buat kita semua dan terutama buat diri saya, buat menguatkan diri saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan untuk hormat bagi nama Tuhan. Jadi itu bukan promosi, bukan iklan berjalan ya. Tapi di dalamnya kita patut bersyukur bahwa tangan Tuhan
sangat luar biasa untuk memberikan pertolongan bagi setiap orang yang berharap kepadanya. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh haleluya. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah, Kaulah Allah yang ku puji, Kaulah Allah yang disembah, yang disembah. Oh kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh haleluya. Ke Bapak Joko Sujoko maju ke depan untuk berdoa buat firman Tuhan. Di tempat maha, di tempat yang maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat yang maha. Mari saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, yang kuasa dan kasih-Nya tidak berubah dari dulu hingga sekarang Tuhan. Kami boleh merasakan di sepanjang tahun ini, di penghujung tahun 2023 ini, kami boleh merasakan begitu besar kasih setia-Mu, penyertaan-Mu selalu menyertai kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami boleh menyaksikan begitu besar kuasa-Mu, begitu besar kasih-Mu Bapa. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami boleh menyiapkan, membuka pikiran dan hati kami untuk firman-Mu. Bagaikan hati kami yang siap ditanami Bapa, Kamu urapi kami semuanya, terlebih untuk hamba-Mu yang akan bawakan firman-Mu. Biar kami boleh dikuatkan, yang sakit boleh disembuhkan, iman yang lemah boleh dikuatkan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, kami serahkan seluruh doa dan sembahyang kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.
dan pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada hambanya Bapak Revi Awandatu. Selamat pagi saudara. Haleluya, puji Tuhan. Kita bertemu lagi di minggu terakhir untuk saya bicara di hadapan saudara pada tahun ini. Bersyukur kepada Tuhan penyertaannya senantiasa ada. Tadi kalau kita dengar kesaksian dari Ibu Sandi yang bilang baru kena COVID belakangan dan hilang penciumannya. Ya, saya nggak tahu seberapa banyak dari saudara yang mengalami hal yang sama, gejala hilang penciuman. Tapi salah satu gejala yang saya alami waktu itu hilang penciuman. Kalau Nemo dan Helga hilang indera perasa lidah. Untuk saya hilang penciuman sangat menyiksa karena saya sukanya minyak wangi. Jadi begitu kita cium minyak wangi kayak udara biasa memang sangat mengganggu ya. Tapi di situ saya belajar bahwa manusia itu sangat rapuh. Demikian mudahnya kita dengan hal yang tak terlihat bisa merubah hidup kita. Tapi ya itu COVID sudah berlalu, masih ada tapi saya pikir sudah tidak sekuat dulu lagi ya. Dalam minggu ini kita lihat ada beberapa kasus yang terjadi. Kita lihat ada satu kejadian yang di Turki ya, saudara tahu semua ya. Satu orang saat dia bicara mengenai bangsa Israel yang tidak akan luput dari hukuman Allah. Tidak sampai 3 detik setelah itu dia jatuh, serangan jantung di depan banyak orang, masuk rumah sakit, 2 hari kemudian meninggal. Jadi memang firman Tuhan itu berkuasa ya saudara, ya dan amin. Saat turun kepada Abraham bahwa siapa yang memberkati kamu akan diberkati, tapi siapa yang akan mengutuk kamu juga akan dikutuk. Juga kita lihat ada kasus yang lain, bukan kasus, kejadian bahwa ada debat capres dan cawapres ya. Dari situ saudara juga bisa lihat capres cawapres yang saudara akan dukung itu betul tidak, mana yang pintar ngomong, mana yang pintar nari, mana yang punya visi dan misi ya, saudara tentukan sendiri. Dan tentunya berita yang paling baik minggu ini adalah kembali dibukanya TikTok Shop. Sampai anak saya Jenny pun bilang, oh papa senang ya TikTok Shop kembali dibuka. Iya Jenny. Tapi mari kita lihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan buka Yesaya 9 ayat yang kelima kembali. Kita akan lihat karakter Allah yang lain atau karakter dari Mesias. Ayat yang kelima bunyinya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kalau saudara perhatikan dari 4 title yang ditulis dalam Yesaya tersebut, itu memiliki predikat yang berbeda-beda. Pertama kita lihat ada penasehat, kedua Allah, ketiga Bapa, dan yang terakhir adalah Raja. Tidak perlu saya jelaskan secara detail, tapi masing-masing predikat itu memiliki tugas atau kuasa yang berbeda-beda. Khususnya juga memiliki hubungan yang berbeda-beda. Saya diberitahu oleh Mama atau Ibu Gembala untuk menyampaikan pada pagi hari ini mengenai Bapa yang kekal. Bapa yang kekal adalah salah satu predikat yang Tuhan miliki. Dan ini satu predikat yang paling akrab. Dan kalau saudara perhatikan, dari kalimat pertama di ayat yang kelima itu, justru yang diberikan juga anak dan putra. Kalau kita bicara mengenai anak dan putra, artinya apa? Ada ayahnya.
Tidak ada anak atau putra yang tidak berayah. Yesus adalah penasehat, ya. Yesus akan menjadi raja, ya. Yesus adalah Allah yang kekal, ya. Tapi Yesus adalah Bapa. Itu satu kata-kata, satu janji, satu nubuatan yang memberikan rasa tenang di dalam hati kita semua. Karena ternyata dia memiliki hubungan yang sedemikian intim. Kalau kita datang kepada Allah yang hidup, kita harus suci. Bangsa Israel saat datang untuk beribadah kepada Allahnya, mereka harus membawa korban. Darah harus dicurahkan, baju harus dicuci, dan mereka harus mandi. Saat orang Israel menghadap kepada raja, tidak sembarangan untuk datang kepada raja. Esther pun sebelum dia menghadap raja, dia harus dibersihkan selama sekian waktu. Tapi kalau kita datang kepada seorang bapa, kita bisa ketemu dengan bapa kita kapanpun kita mau. Karena seorang bapa tidak pernah menolak kehadiran anak-anaknya. Seorang bapa sangat mengasihi anak-anaknya. Dia senantiasa memiliki kerinduan untuk berada di sekitar anak-anaknya. Oleh karena itu di Yesaya 9 ayat 5, Yesaya bilang kepada bangsa Israel, dia nanti Mesias adalah Bapa yang kekal. Tapi di Yesaya pasal 63 ayat yang ke-16, mari kita lihat. Di sana berbunyi, bukankah engkau Bapa kami? Kalau dalam bahasa Inggrisnya, tanpa diragukan, engkau Allah, engkau Tuhan adalah Bapa kami. Dibilang sungguh Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami. Lihat ya bahasa Inggrisnya. Doubtless, tanpa diragukan lagi. Kami yakin sepenuhnya engkau Tuhan, engkau Yahweh adalah Bapa kami. Walaupun Abraham, coba balik lagi ke bahasa Indonesia. Abraham tidak tahu apa-apa tentang kami dan Israel, maksudnya Yakub. Israel tidak mengenal kami. Ya Tuhan, engkau sendiri, diulang, Bapa kami. Dan namamu ialah penebus sejak dahulu kala. Orang Israel bilang, Abraham ya, dia bapa leluhur kami hargai. Yakub adalah bapa kami. Karena bangsa Israel adalah lahir dari Yakub. Yakub adalah Israel itu sendiri. Tapi Abraham sudah mati. Orang mati tidak tahu apa-apa. Yakub adalah bangsa leluhur kami, bapa leluhur kami. Tapi Yakub pun sudah mati. Dia tidak mengenal kami. Sehebat-hebatnya, semulia-mulianya, seagung-agungnya leluhur kita. Tapi kalau mereka sudah mati, mereka tidak mengenal kita, saudara. Sehebat-hebatnya kakek saya, Yan Oto Awendatu, tapi dia tidak mengenal saya. Karena dia sudah meninggal sebelum saya lahir. Dia tidak tahu apa-apa tentang saya. Makanya bangsa Israel bilang, tapi engkau Bapa kami. Karena apa? Karena sejak dahulu kala engkau adalah Bapa yang kekal. Engkau sudah ada dari dahulu dan engkau akan tetap ada sampai kemudian. Dan itu yang dijadikan Bapa oleh seorang atau orang-orang Israel. Yaitu Allah yang sesungguhnya. Saudara, Bapa di dalam sebuah keluarga adalah seorang pelindung, adalah seorang pemimpin, dan juga seorang pemberi nafkah. Tuhan adalah pelindung, pemimpin dan pemberi nafkah atau provider untuk orang Israel
saat itu. Tapi Tuhan jauh lebih dalam lagi. Dia tidak saja menempatkan dirinya sebagai Bapa untuk bangsa, tapi Bapa dalam satu keluarga. Dan ini yang saya suka dari Tuhan kita. Kalau kita mau baca lebih lanjut lagi. Saudara perhatikan, tadi pertama kita baca Yesaya 9. Sekarang kita baca Yesaya 63. Tapi ada satu ayat yang berbunyi, Dia itu adalah Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ada satu kehadiran Tuhan di dalam satu keluarga yang sudah tidak utuh. Bangsa Israel tidak pernah luput dari peperangan. Para lelaki menjadi prajurit. Dan saat mereka menjadi prajurit, ada kemungkinan mereka akan mati. Tapi Tuhan berjanji, kalaupun ayahmu mati, aku Tuhan adalah Bapa bagi kamu anak-anak yatim. Walaupun suamimu mati, tapi aku Tuhan adalah pelindung bagi engkau janda-janda. Dan ini adalah ayat yang sangat powerful. Di mana dibilang anak yatim yang sudah tidak punya ayah, dia pengganti. Tapi bagaimana seorang janda yang mati suaminya pun, dia pengganti. Kalau ada janda, suaminya mati, bapaknya sudah mati. Jangan takut saudara. Tuhan bela saudara jauh lebih hebat lagi. Kadang saya bingung, kenapa? Kenapa seperti itu? Tapi selalu digambarkan di dalam hubungan antara Tuhan dengan manusia, bahwa dia adalah pria dan Israel dan kita umat pilihan Tuhan adalah wanita. Kita selalu perlu dipimpin, kita selalu perlu dilindungi, kita selalu perlu dipelihara. Kita dipimpin oleh ayah, oleh suami, ada waktunya mereka tidak ada. Tapi kalau kita dipimpin oleh Tuhan kita yang menjadi Bapa, saudara, kalau sudah jadi, saya ada kesaksian. Ada satu keluarga baru ditinggal oleh ayahnya. Ini ada adik kakak dia, keluarga ini. Begitu papahnya mati, ada orang lain yang coba ambil hak milik dari keluarga ini. Keluarga ini tidak terima. Dan mereka coba lawan. Akhirnya kalah. Keluarga ini setelah papahnya meninggal, diambillah hak milik dari keluarga ini oleh satu orang ini. Menangis mereka semua. Karena apa yang mereka hilang, itu adalah apa yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Menangis mereka. Tetap hilang apa yang mereka punya itu. Tapi Tuhan, dia menepati janjinya. Memang tidak langsung, tapi tunggu waktunya. Beberapa tahun kemudian, orang yang mengambil, yang menindas hak anak-anak yatim, dibalas oleh Tuhan. Saudara, Tuhan kita bukan Tuhan yang susah disentuh. Tuhan kita bukan Tuhan raja segala raja saja. Tuhan bukan Allah yang maha suci dan yang maha kudus. Malah dibilang di Yesaya 57 ayat 15. Coba Yesaya, dia bunyi, Aku yang maha tinggi dan yang maha mulia bersemayam untuk selamanya. Dan yang maha kudus namanya, aku bersemayam di tempat tinggi di surga. Dan di tempat kudus tidak ada dosa. Tapi aku juga ada bersama orang yang remuk dan rendah hati.
untuk menghidupkan semangat orang yang rendah hati dan menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Hati seorang bapa. Walaupun aku ada di tempat yang tinggi dan di tempat yang kudus, tapi aku juga bersama orang-orang yang remuk hatinya. Orang-orang yang ditinggalkan oleh ayahnya. Orang-orang yang sudah ditinggalkan oleh suaminya. Tuhan memiliki tempat untuk bersama dengan mereka. Dan kalau saudara perhatikan, kenapa? Kenapa mesti ada di tengah orang yang remuk hatinya? Ada di tengah orang yang rendah hatinya. Saudara, kalau kita memiliki kerendahan hati, saat kita hati hancur, hanya satu pribadi yang kita ingin dekat, yaitu Tuhan kita. Saat hati kita remuk, kita lebih cenderung ke arah pasrah, berserah, ikhlas untuk melewati semuanya. Dan saat hati kita remuk, itu mudah untuk Tuhan membangun kembali, menghidupkan kembali. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ahli dari membangun kembali, menghidupkan kembali apa yang sempat mati. Harapan, cita-cita, keinginan, visi yang sebelumnya ada di hati setiap kita. Dan itu kita semua hancur. Datang ke ahlinya. Kenapa? Karena Tuhan punya keinginan, kerinduan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Orang yang tinggi hati itu orang yang keras. Hati yang keras tidak akan pernah hancur. Hati yang hancur itu hati yang rendah hati. Hati yang mudah ditegur. Hati yang mau ditegur. Hati yang mau menerima firman Tuhan. Dan Tuhan bilang, aku ada di tengah-tengah mereka. Karena aku ingin menghidupkan semangat. Ayah seperti itu. Itu fungsi ayah. Dia ingin selalu dekat dengan anak-anaknya. Saudara, saya ingin kita lihat satu pelajaran dari apa yang Tuhan Yesus katakan. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan kita saat kita di dalam doa. Mari kita buka Lukas 11. Ayat yang kita mulai baca dari ayat yang pertama saja ya. Pada satu kali Yesus sedang berdoa di satu tempat, lalu ia berhenti berdoa. Berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jawab Yesus pada mereka, apabila kamu berdoa, katakanlah, apa saudara? Bapa. Makanya dulu Gus Dur bilang kalau orang Kristen tuh paling dekat sama Tuhannya ya. Dia bilang, orang Kristen panggil Tuhannya Bapa. Yang nomor 2 orang Hindu panggil apa? Om. Ya, yang ketiga saudara tahu sendiri lah ya. Bapa, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, beri kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang bersalah pada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Nah, ayat yang kelima kita akan belajar.
Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata, saudara, pinjamkanlah padaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku. Dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Ayat 7. Masa ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan ganggu aku. Pintu sudah tertutup. Aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikan kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya. Namun, karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Nah, Yesus bilang dengan perumpamaan. Kalau misalnya ada satu orang pergi ke rumah temannya, ya, mungkin saudara tadi kurang jelas. Malam-malam dia bilang ketuk pintu, hei saudara, minta 3 roti. Kenapa? Karena ini ada temanku yang lain. Datang berkunjung, aku nggak punya. Jadi tolong kasih aku roti. Nah, Tuhan bilang, masakan dia yang ada di dalam rumah, pintu tertutup, dia akan menjawab, pergilah kamu, aku dan anak-anakku sudah tidur. Jadi ditolak. Tapi langsung dibilang ayat selanjutnya, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya, walaupun orang itu sahabatnya, tapi karena sikapnya yang tidak malu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Jadi Yesus menggambarkan orang yang pertama yang meminta adalah kita. Orang yang diketuk oleh orang yang pertama untuk diminta roti adalah Tuhan. Dia bilang, kamu ketuk, tidak diberi. Tapi karena kamu mengetuk sikapnya yang tidak malu itu, ia bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Saudara tahu nggak itu apa artinya yang tidak tahu malu itu? Coba dalam bahasa Inggrisnya. Ayat 9, I say to you, though he will not rise and give him, because he is his friend, yet because of his importunity. Importunity adalah satu ketekunan yang sampai nyebelin. Saudara pernah pergi makan di restoran yang terbuka? Kalau saya pernah di Cipanas, pergi ke satu restoran, di situ suka banyak tukang jual yang nawarin kita. Terus kita udah bilang, enggak. Terus dia terus aja ngomong kan, enggak. Atau zaman dulu ada, Pak boleh semir sepatunya? Enggak. Pak kasihan lah ini semir sepatunya. Enggak. Pak tolonglah ini bantu saya. Saya enggak pakai sepatu, ini pakai sendal. Terus kamu mau apa lagi? Tetap kan? Tetap akhirnya dia minta-minta terus. Akhirnya kita kasih dia. Karena kesel, karena merasa terganggu, makanya aku kasih. Nah, itulah importunity. Dibilangnya, kamu terus dengan tekun meminta terus sampai ke tahap seperti mengganggu. Ada satu contoh lagi, tapi ini contoh dari cerita wayang. Kalau saudara tahu, dulu ada satu namanya tokoh Rahwana. Rahwana itu hebat, tapi sebelum dia hebat, dia berdoa kepada dewa. Dia minta kesaktian. Dia angkat kaki satu dan dia begini. Saat dia berdoa, itu kayangan bergoncang. Sampai dibilang, ini dia mesti dikasih apa yang dia mau. Karena kalau tidak dikasih, kacau ini, dia goyang terus. Nah, Tuhan bilang, kalau kamu datang, minta roti, walaupun kamu sahabat dia,
Kamu datang malam-malam, bukan di waktu yang baik. Tapi karena kamu meminta terus, tekun terus, minta terus, berdoa, ketuk terus. Maka dalam bahasa Indonesianya coba. Ia akan bangun dan apa saudara? Memberikan kepadanya apa yang diinginkan. Memberikan kepadanya apa yang diperlukan. Bukan yang diinginkan. Hati-hati. Banyak orang menyangka dengan begini, oh artinya kalau gua berdoa terus, tekun terus, gua minta aja terus, Tuhan mesti kasih, Tuhan akan kasih. Enggak begitu. Tapi Tuhan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Coba dalam bahasa Inggrisnya, sekarang balik lagi, sorry. He will rise and give him as many as he needed. Sebanyak yang dia perlukan. Nah, kuncinya, dia minta apa ke Tuhan? Dia minta roti. Rotinya untuk siapa? Untuk dirinya dan untuk temannya. Khususnya dia buat jamu temannya saudara. Doa yang tidak egois. Doa untuk orang lain. Bukan untuk dirinya sendiri. Kenapa? Tuhan bilang, Tuhan akhirnya memberikan apa yang dia perlu. Karena kalau kita ingin jadi berkat untuk orang lain. Orang ini ingin jadi berkat. Tapi dia tidak punya berkatnya. Dia datang kepada Tuhan. Tuhan minta berkat. Untuk apa berkatnya? Untuk aku kasih berkat kepada orang lain. Aku minta 3 roti bukan untuk aku saja. 1 roti untukku, 1 roti untuk sahabatku yang akan datang, yang sudah ada. Dan 1 roti lagi untuk disiapkan untuk bekal. Itu yang diperlukan. Dan Tuhan berikan apa yang diperlukan. Lalu ditulis lebih lanjut. Oleh karena itu di ayat yang ke-1. Aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Orang meminta apa yang dia inginkan. Orang mencari apa yang hilang dari dirinya. Orang akan mengetuk pintu yang tertutup di depannya. Coba lihat, introspeksi diri, apa yang saudara inginkan? Apa yang saudara cari? Apa yang saudara ketuk? Atau pintu siapa yang saudara ketuk? Apakah saudara minta berkat? Atau saudara minta si pemberi berkat? Apakah saudara mencari yang hilang dari hidup saudara? Kesempatan, keuntungan, atau saudara mencari pertolongan Tuhan? Apakah saudara mengetuk pintu peluang bisnis dengan orang lain, bisnis dengan perusahaan yang baru, mengembangkan yang baru? Atau saudara mengetuk bahasanya pintu surga? Ingat saudara, Tuhan bilang
Setiap yang meminta menerima, setiap yang mencari mendapat, setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Ayat selanjutnya, Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Atau kalau di Matius dibilang, ia akan memberikan hal-hal yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, saya mau tutup dengan satu pemikiran. Saat kita mengetuk, saat kita mencari, saat kita meminta, tidak bisa dipungkiri, itu semua akan dipengaruhi oleh keberadaan hati kita dan pikiran kita. Semua akan dipengaruhi oleh keinginan kita. Saat mendapat jawaban, saat menemukan, saat pintu dibukakan, ada dua kemungkinan. Saudara mendapatkan keinginan saudara, atau saudara mendapatkan keinginan Tuhan. Saudara mendapatkan kehendak saudara, atau saudara menemukan kehendak Tuhan. Saat dia mengetuk pertama, itu belum dibukakan. Saat dia berdoa pertama, tidak langsung dijawab. Tapi dia terus mengetuk, dia tetap berdoa, dia tetap mencari. Masih belum dibukakan. Tidak semua doa langsung dijawab oleh Tuhan ya. Kita tahu itu semua. Tapi dia tetap terus berdoa. Dan akhirnya dia mendapatkan apa yang diperlukan. Kuncinya Tuhan bilang, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik, apalagi Bapamu yang di sorga. Pengertian baik dari Bapa dan baik dari kita, itu beda. Kadang saya bilang sama Jenny, jangan main pisau, jangan main gunting, saya larang. Mungkin dia tidak tahu bahwa itu adalah hal yang baik, tapi buat dia itu adalah larangan yang mengganggu dia untuk memuaskan keinginannya bermain dengan benda itu. Tapi karena sebagai seorang bapa yang lebih tahu, saya tahu kalau kamu main dengan pisau itu, sebelum waktunya itu akan melukai kamu. Saya mau tutup dengan satu contoh dari Alkitab. Waktu Daud berdosa dengan Batsyeba, dan dia ditegur. Lalu dibilanglah anak dari hasil hubungan dia dengan Batsyeba itu jatuh sakit. Lalu saat mendengar kabar itu, Daud masuk ke dalam kamarnya dan dia doa puasa. Setiap malam dia doa puasa dan dia bukan lagi tekuk lutut lipat tangan. Dia merendahkan diri, dia bertiarap di lantai berdoa. Hari kedua dia masuk lagi, setiap malam dia menyerah kepada Tuhan. Dia berdoa agar anak itu disembuhkan. Sampai pegawainya bilang, jangan ganggu dia. Ditanya pun tidak dijawab. Begitu terus. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam. Sampai hari ketujuh. Anak itu mati. Apakah doa Daud dijawab? Tidak. Apa keinginan Daud diberikan? Tidak. Lalu dia bicara kepada pengikutnya. Apakah anak itu sudah mati? Ya Tuhan, anak itu sudah mati. Lalu dia keluar dari kamarnya. Dia mandi. Dia pakai baju yang baru. Dia minyaki rambutnya. Dia pergi ke bait Allah. Dan dia memuji, bersyukur, menyembah Tuhannya.
Saudara, kadang doa itu bukan untuk merubah Tuhan, bukan untuk menyuruh Tuhan memberikan apa yang kita mau. Tapi doa juga bisa merubah kita, mempersiapkan kita untuk menerima apa kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan jauh lebih baik. Karena apa? Saat anaknya dari hubungan Batsyeba yang pertama itu, dari hubungan yang salah itu mati, Tuhan ganti dengan satu anak yang lain. Dari Batsyeba juga kok. Tapi ini anak yang diberkati Tuhan, yaitu Salomo. Kalau ada satu hal yang saudara doakan, dan Tuhan tetap ambil hal tersebut, jangan marah dulu. Jangan kecewa, putus asa. Ambil contoh seperti Daud. Dia bisa terima keadaan itu. Dan dia menyembah Tuhan. Dan akhirnya dia dapat yang lebih baik. Karena kalau kamu yang jahat saja tahu memberi yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga. Ia tahu memberikan Roh Kudus atau hal-hal yang baik kepada mereka yang memintanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Bapa yang baik, Bapa yang kekal, Bapa yang tahu, Bapa yang tidak saja hidup di surga, tapi ada di antara mereka yang remuk hatinya dan yang rendah hatinya. Kami percaya Engkau bisa dijangkau dengan doa. Kami percaya Engkau akan menjawab setiap doa. Kami akan mendapatkan apa yang kami minta. Kami menemukan apa yang kami cari. Dan pintu yang tertutup akan dibukakan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya semua yang baik datang daripadamu Tuhan. Dan kami tahu dan kami percaya mulai hari ini kami tetap berdoa kepada Engkau. Tidak pernah berhenti. Apapun yang terjadi kami tetap berdoa berharap kepadamu. Apapun jawabanmu kami tetap berdoa kepadamu. Karena kami tahu Engkau Bapa yang baik selalu menyediakan yang terbaik untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Roy. Puji nama Tuhan, sungguh firman Tuhan mengajar kita supaya kita mengetahui bahwa Bapa kita yang kekal, Dialah Alfa dan Omega. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih buat hambanya, Bapak Pendeta Revion Datu yang sudah memberitakan firman Tuhan bagi kita semua pada hari ini. Kita akan berdoa untuk memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Setelah kami mendengarkan firman yang hidup, firman yang kekal, firman yang berkuasa, di dalamnya kami diingatkan, diedukasi, supaya kami mengetahui sebagai umat-Mu bahwa kami punya Bapa yang kekal, yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu, dan sekarang Tuhan, kami akan memberikan persembahan. Kami percaya kepadamu, apa yang kami beri ini, biarlah ini Tuhan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya kepadamu, benda-benda yang mati ini menjadi alat yang hidup untuk kepujian bagi nama-Mu. Jikalau kami memberi, maka Tuhan akan membalasnya berlipat kali ganda sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Dengan memberi, dengan senang hati, kami memberikan persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan dijalankan, kita nyanyikan pujian. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, 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 haleluya.
sekali lagi. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, 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 puji. Haleluya, haleluya, puji. Haleluya, haleluya, sekali lagi glory, glory, haleluya. Lord, hambanya Bapak Pendeta Revi untuk mendoakan haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, puji Yesus, haleluya, puji Ya Tuhan, segala puji, sembah, keagungan hanya milik-Mu Tuhan. Engkau yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu, penasihat ajaib, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa, Raja damai. Syukur kami boleh miliki itu semua di dalam hidup kami karena apa yang Kau lakukan. Tuhan, 1 tahun kami sudah lewati bersama dengan Engkau. Apapun kami adanya, itu semua karena kebaikan-Mu. Kami mohon kemurahan-Mu, belas kasihan-Mu tetap ada di dalam hidup kami untuk di tahun yang akan datang juga. Bapa dalam surga, kami percaya Engkau Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi dan kudus, tapi Engkau juga bersama dengan mereka yang remuk hatinya dan yang rendah hatinya. Oleh karena itu, biarlah hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Saudara yang membutuhkan bantuan doa boleh simpan tangan kanan di dada. Saudara yang butuh kesembuhan boleh simpan tangan di tempat yang saudara sakit. Bapa, kami mengimani firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang kudus, tapi Engkau juga bersama dengan kami yang remuk hatinya dan yang rendah hatinya. Dengan segala kerendahan hati, hamba-Mu berdoa kepada Engkau Tuhan. Engkau lihat tangan-tangan yang ada di setiap dada. Engkau tahu perjuangan mereka. Engkau tahu kesulitan mereka. Engkau tahu air mata yang mereka tumpahkan setiap hari. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang tidak pernah tinggalkan. Bapa, biarlah Engkau boleh bekerja. Kuasa-Mu ada di dalam setiap pekerjaan mereka. Hari-hari mereka boleh mereka rasakan penyertaan-Mu, pembelaan-Mu. Pintu yang tertutup boleh dibukakan. Jalan yang hilang boleh diadakan. Karena Engkau Tuhan yang setia, mampu mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Tuhan, Engkau yang melihat, Engkau sendiri berfirman, mintalah, carilah, ketuklah. Biarlah kami pada pagi hari ini minta hanya kepada Engkau, mencari belas kasihan-Mu, mengetuk pintu surga. Turunlah kiranya pertolongan-Mu atas mereka yang membutuhkan Tuhan. Dan juga tangan-tangan yang ada di bagian tubuh yang sakit. Engkau Yehova Rafa, Engkau yang menyembuhkan. Bilur-Mu sudah menyembuhkan dosa-dosa kami. Kami percaya tidak ada penyakit yang tidak bisa Engkau sembuhkan. Belas kasihan-Mu senantiasa ada Tuhan atas kami semua. Kuasa-Mu boleh turun atas kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Gembala yang tidak bersama dengan kami. Senantiasa Engkau berkati beliau dengan hikmat, dengan keberanian, dengan kekuatan untuk memimpin kami domba-dombanya. Juga para wakil gembala yang ada di sini yang Kau sudah percayakan. Senantiasa hikmat Tuhan juga boleh ada beserta dengan mereka. Sehingga apapun yang mereka bicarakan, diskusikan, putuskan, senantiasa sejalan dengan kehendak-Mu.
Kami jemaat-Mu juga Tuhan, domba-domba-Mu. Kami selalu serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami percaya jalan-Mu jalan yang terbaik. Jalan-Mu jalan yang lurus. Jalan-Mu ujungnya akan membawa kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sekarang saudaraku, marilah kita angkat kedua tangan kita. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah Allah dari Bapa kita yang sangat baik. Bapa kita yang kekal. Dan juga kasih sayang Yesus Kristus yang tidak pernah gagal. Kekuatan dan penghiburan persekutuan dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menguatkan kita, meneguhkan kita, memampukan kita untuk senantiasa berjalan hari demi hari di dalam iman kepada Dia sampai Maranatha, Yesus datang kembali yang kedua. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semuanya. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan